Coba bayangin aja kalian seorang diplomat muda dengan karir yang cerah, keliling beberapa negara membantu para WNI di luar sana, bekerja di luar negeri, dan suatu hari tiba-tiba di Indonesia kalian ditemukan meninggal sendirian di dalam kamar kos dengan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban. Hai semua, balik lagi ke channelku Nova Oktaviana. Hari ini aku sedikit berbeda, biasanya nge-review, sharing tentang lifestyle. Tapi hari ini aku pingin ceritain apa yang udah aku riset. Kasus seorang diplomat muda meninggal dengan cara yang kurang masuk akal, Arya Daru Pangayunan. Nama Arya Daru Pangayunan mungkin bagi kita itu belum begitu familiar, tetapi untuk staf kalangan diplomat, beliau merupakan seorang yang cukup terkenal di Kementerian Luar Negeri karena beliau mempunyai sejumlah prestasi dalam membantu para WNI yang bekerja di luar negeri dan mereka membutuhkan bantuan atau mereka sedang terkena masalah. Sosok Arya Daru Pangayunan ini cukup dikenal sebagai sosok yang pinter, ramah, ceria. Dia lahir di Sleman, Yogyakarta, tanggal 15 Juli 1986. Umurnya cukup muda, belum sampai 40 tahun. Latar belakang keluarganya itu akademisi, di mana ayahnya seorang dosen dan mertuanya seorang guru besar di Universitas UGM atau Gadjah Mada. Arya Daru sendiri juga merupakan lulusan UGM dari studi hubungan internasional. Setelah lulus, Arya langsung meniti karirnya sebagai diplomat. Karena beliau orang yang pinter, berdedikasi, karirnya itu cepat naik. Beliau sudah pernah ditempatkan di Myanmar, Timor Leste, dan Argentina. Pada tahun 2022, Arya ditugaskan kembali ke Indonesia. Jadi dari tahun 2022 sampai sekarang itu 2025, kira-kira 3 tahun. Dan Arya dipercaya sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia atau bisa disingkat PWNI. Ini adalah salah satu direktorat yang cukup penting karena tugasnya itu membantu para WNI yang bekerja di luar negeri kalau mereka terkena masalah. Kebanyakan itu masalah perdagangan orang, human trafficking. Rencananya sebentar lagi Arya akan dipindahkan ke Helsinki, Finlandia pada Juli 2025, tapi tidak dapat terrealisasi karena kepergiannya. Jadi kebayangkan karir Arya di umurnya yang cukup muda, bentar lagi pindah ke Finlandia, di mana katanya para diplomat itu seneng banget nih ke negara ini kalau ditugaskan dari Indonesia. Tapi hidupnya Arya berakhir dengan penuh tanda tanya. Senin 7 Juli 2025, Arya ngantor seperti biasa, jam 8 pagi ke jam 5 sorean, pulang kerja, beliau mampir ke Grand Indonesia atau GI untuk berbelanja. Beliau nggak sendiri, bersama dua rekannya, cowok dengan inisial D dan cewek dengan inisial V. Sampai di GI kurang lebih jam 6 sore, ya biasa pulang kerja lapar, makan dulu bersama rekannya. Lalu tujuan beliau ke sana sebenarnya untuk berbelanja persiapan barang-barang yang ia ingin beli sebelum pindah ke Finlandia. Nah, beliau ini sosok yang dekat dengan keluarganya, ya istri, anaknya. Jadi biasanya suami itu sering video callan kalau lagi LDR, minta pendapat istrinya nih, "Mah, gua pengen beli baju, motifnya ini, bagus nggak ya?" Sama beliau juga video call dengan istrinya. Nah, milih-milih baju tuh, kelihatan kan beliau tuh masih sangat semangat hidup untuk beli baju persiapan pindah loh. Sekitar jam 9 malam, Arya mengabari istrinya lewat pesan singkat bahwa ia sedang menunggu taksi untuk pulang. Ngantri nih ya. Sebenarnya Arya Daru itu punya mobil, tapi karena beliau sudah mau pindah ke Finland, beliau sudah jualin mobilnya. Beliau itu akan pindah ke Finland membawa anak dan istri. Komunikasi tersebut merupakan komunikasi terakhir mereka sebelum istrinya berusaha menghubungi Arya dan sudah tidak tersambung lagi. Anehnya nih, harusnya kan Arya pulang ke kosannya, tapi pas memesan taksi itu tujuan awalnya adalah bandara. Bandara ngapain, mau terbang? Cuman begitu taksi jalan 200-300 meter, Arya merubah tujuannya menjadi kembali ke kantor. Kantornya Arya itu deket aja sama GI. Di gedung Kemenlu atau tempat biasanya Arya ngantor, CCTV menunjukkan Arya masuk ke gedung kantornya sekitar pukul 9.40-an ya. Jadi 10 malam kurang 20 menit gitu. Dan beliau langsung naik ke rooftop lantai 12, membawa tas ransel yang biasa sehari-hari ia gunakan untuk bekerja dan juga kantong belanjaan tadi. Ya mungkin baju yang beliau udah beli, yang udah video callan sama istrinya. Cukup aneh, beliau naik ke lantai 12, itu rooftop,
terbuka. Ia menghabiskan waktu sekitar 1 jam 20 menit dari jam 21.43 malam sampai 23:09 malam. Jadi jam 11-an malam lebih sedikit beliau itu turun. Ngapain ya di rooftop terbuka? Itu kan kalau aku suka bilang, entar kena angin malam loh. Di atas rooftop dia mondar-mandir, sempat meletakkan tasnya di suatu tempat sehingga yang harusnya dia bawa tas itu tasnya udah nggak di badannya lagi karena dia sudah letakkan di mana gitu. Dan di dalam video CCTV, Arya katanya membuat gestur seperti mau menaikkan badannya ke pagar setinggi ketiak. Jadi asalkan tahu pagarnya itu lumayan tinggi, 1,5 meter. Aku nih loh, tingginya itu 1,5 meter aja, 150-an lebih dikit. Jadi pegang itu pagar dan coba kayak mau manjat sampai setinggi ketiak. Cuman apa beliau itu nggak kuat jadi nggak jadi manjat. Cuman mau manjat ngapain? Mau terjun atau beliau mau ngintip ke bawah? Setelah itu Arya turun melalui tangga darurat untuk keluar gedung, tapi tidak membawa tas ransel serta tas belanjaan yang tadi dia bawa. Lalu Arya pulang ke kosannya dan lewat rekaman CCTV yang kita ketahui aktivitas terakhir Arya itu membuang sampah dari dalam kamar kos keluar sekitar jam 23:25 malam hari. Seperti yang tadi aku bilang, komunikasi terakhir antara Arya dan istrinya yaitu saat Arya lagi ngantri taksi mau pulang. Nah, ini kan udah mau deket jam 12 malam nih, Arya sudah nggak bisa dihubungin. Tapi jam 22:40, istrinya Arya sebenarnya udah coba telepon ke penjaga kos, di mana nomor teleponnya penjaga kos tuh nggak aktif karena nomornya udah diganti. Di jam sekitar 00:48 atau mau jam 1 subuh, istri akhirnya menelepon sang penjaga kos. Nomornya entah bagaimana dia bisa dapat nomor yang baru nih. Di saat itu penjaga kos sempat nyamperin ke kamar Arya dan ketuk-ketuk pintu sambil memanggil nama beliau, Pak Arya, Pak Arya. Tapi tidak mendapatkan jawaban sama sekali, bahkan udah ngintip juga ke dalam tidak melihat cahaya apapun. Ya misalnya lampu tidur, lampu kamar mandi, jadi kayak gelap total seperti gak ada orang nih di dalam. Di sini kondisi istri tuh udah panik, kayak merasa, ini bukan suami gua loh, suami gua tuh biasanya selalu ngabarin. Masa sih lowbat dari jam 9 malam udah bilang mau pulang, sampai hampir jam 1 subuh itu gak aktif handphonenya kan? Padahal kalau lowbat bisa dicas. Atau istrinya sebenarnya udah dapat firasat kurang enak kali ya. Pada pagi harinya, Selasa 8 Juli 2025, jam 7:37 pagi setelah jam 9 malam kemarin terputus komunikasinya, pintu kamar kos Arya dibuka dengan kunci cadangan. Tapi karena ada pengamanan double, kayak kan udah ada smart lock di luar, kita juga masih ngunci dari dalam, sang penjaga kos mesti congkel jendela untuk masukin tangannya dan ngebuka lock yang dari dalam. Dan disinilah semuanya berubah karena Arya ditemukan sudah tidak bernyawa, tergeletak di tempat tidur seperti orang tidur pada normalnya. Sebagian tubuh masih tertutup selimut, tapi kepalanya tertutup plastik dan terlilit lakban. Sejak penemuan jenazah Arya Daru ini, teori konspirasi bermunculan, tebak-tebakan netizen, dan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Beberapa hari setelah kejadian, akhirnya polisi menggelar konferensi pers. Mereka menyatakan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan unsur pidana kematian Arya, jadi kayak nggak ada masuk paksa, tidak ada jejak orang lain. Menurut polisi, kamarnya Arya terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda kerusakan, nggak ada sidik jari orang lain. CCTV juga tidak menunjukkan adanya orang asing yang masuk tanpa izin. Bahkan kunci kamar Arya cuman ada satu dan ada di dalam ruangan saat jenazah ditemukan. Polisi juga menyebutkan sudah memeriksa lebih dari 15 saksi, termasuk teman kerja, penjaga kos, penjaga gedung, bahkan keluarganya sendiri. Hasil laboratorium forensik menunjukkan bahwa kematian Arya Daru akibat asfiksia atau kekurangan oksigen. Tertutupnya jalur pernafasan diakibatkan dari plastik dan lakban yang menutupi hidung dan mulut. Hasil autopsi dan analisis Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian Arya Daru akibat diri. Tidak ada tindak kekerasan dan pembunuhan. Hal lain yang polisi sebutkan di dalam tas milik Arya yang ditemukan di rooftop gedung Kemenlu mempunyai dokumen rekam medis, tapi mereka nggak pernah jelaskan
rekam medis isinya apa karena privacy. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga sempat kasih pernyataan. Mereka bilang jangan mengaitkan kematian Arya dengan kasus TPPO atau misi rahasia tertentu. Kemenlu percaya penuh pada proses hukum dan penyelidikan polisi. Tapi penjelasan tersebut bukannya malah membuat semua orang menerima kematian ini, bahkan jadi lebih semakin curiga. Yang pertama, kepala diplastikin dan dilakban sendiri. Menurut banyak pakar, kalau kematian akibat kasus diri seperti ini kurang lazim. Ya, kita juga jarang banget sih kapan terakhir pernah dengar orang dengan cara yang unik begini. Kebanyakan kan memilih cara yang gampang, Nah, kalau sakratul maut dengan cara kehabisan nafas, itu cara yang cukup menyiksa. Biasanya pelaku bunuh itu memilih cara yang lebih mudah menghindari kesakitan yang berlebihan. Nah, dari beberapa kesaksian, kalau Arya Daru mempunyai hubungan yang lumayan dekat dengan keluarganya, apalagi istrinya. Bayangin loh, baru video call sama istri milih baju. Secara umum dan logika, kata beberapa pakar, kalau memang ini kasus bunuh seharusnya ada pesan terakhir yang ditinggalkan, dilihat dari kedekatan emosional antara si Arya dan istrinya, tapi tidak ditemukan pesan terakhir apapun buat siapapun. Rekaman CCTV, tas misterius, dan kemana ponsel utama Arya. CCTV gedung Kemenlu menangkap Arya naik ke rooftop malam sebelum kematiannya dengan membawa ransel yang biasa dia gunakan sehari-hari buat kerja dan tas belanjaan. Begitu ia turun, tidak nampak nih mana tas belanjaan ranselnya. Jadi benar-benar ditinggalkan dan beliau turun begitu aja, nggak bawa apa-apa. Apakah ia naik untuk menyimpan sesuatu? Atau di atas sana apa yang terjadi? Lalu kemanakah ponsel utama yang sehari-hari Arya gunakan? Dibuangkah? Dihilangkankah? Atau kemana ponsel tersebut sampai nggak ada jejaknya? Apakah ponsel tersebut juga merupakan seorang saksi bisu akan kejadian semua ini, jadi mesti dihilangkan jika nggak mau kasus ini terungkap? Video penemuan jenazah, di mana video tersebut sempat viral karena saat penjaga kos menemukan Arya sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya di tempat tidur. Video tersebut terdengar suara, "Kok dilakban sih? Foto pak, dilakban." Kalimat tersebut menunjukkan kejutan, tapi agak aneh. Banyak yang berspekulasi mimiknya itu kayak begitu lihat udah tahu banget tidak bernyawa. Padahal kalau kalian yang lihat videonya, itu ya sekilas kalau aku atau banyak orang lain ngomong, gue bakal toel-toel dulu tuh, Pak, bangun pak, bangun. Beliau itu pas ngelihat langsung, kok dilakban sih? Seolah-olah kayak udah tahu tidak bernyawa. Cuman kan kita nggak boleh berprasangka buruk ya, karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mengekspresikan ketakutan, senang, dan lain-lain, beda ya. Fakta bahwa kamar terkunci dari dalam jadi seolah-olah pembenaran kalau Arya melakukan semua ini sendirian. Tapi menurut beberapa pakar kriminal justru ini terlalu bersih. Atau apakah ini benar-benar dilakukan oleh seseorang yang sangat profesional? Atau memang benar-benar Arya yang lakuin semuanya ini sendirian? Semua pertanyaan itu benar-benar belum terjawab. Karena walaupun udah ada press release penyimpulan Arya masih banyak yang belum bisa terima. Setelah rangkaian penyelidikan, konferensi pers, pemeriksaan saksi, forensik, akhirnya polisi menutup kasus ini. Kesimpulannya Arya Daru Panguyunan meninggal karena bunuh diri. Menurut Polda Metro Jaya, tidak ditemukan adanya keterlibatan orang lain. Semua bukti mulai dari hasil visum, forensik, plastik, dan lakban, CCTV, hingga isi kamar Arya menunjukkan bahwa memang tidak ada campur tangan orang lain. Penyebab resmi kematian adalah asfiksia atau mati lemas karena kekurangan oksigen akibat saluran nafas yang tertutup. Polisi juga menekankan bahwa Arya bermasalah secara psikologis,
mengutip rekam medis yang pernah ditemukan di dalam surel emailnya dan juga yang ditemukan hasil rekam medis di dalam tas miliknya. Tapi isi rekam medis tersebut yang di dalam tas Arya nggak pernah dipaparkan ke publik. Jadi nggak ada yang tahu gangguan psikologi apa maksudnya. Lalu mengenai histori beberapa tahun lalu, beliau sempat mengirimkan email yang ditujukan kepada sebuah badan amal, badan sosial yang diketahui menyediakan layanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan dukungan emosional untuk individu yang mengalami tekanan psikologis atau ingin di mana dalam email tersebut Arya mencurahkan perasaannya dengan kesimpulan ada kata-kata bahwa beliau ingin melompat dari gedung tinggi dan jika melihat laut ingin menenggelamkan diri. Ya masuk akal juga semua ya, karena kayak dia sudah pernah ngirimin email tersebut kalau memang benar memang ada emailnya. Jadi beliau udah ngalami pergulatan batin. Kita kadang ya susah kalau ngomongin mental seseorang. Banyak orang yang kita lihat di luar kayak dia baik-baik aja, padahal dia itu sedang mengalami banyak hal yang kadang tidak terungkapkan bahkan ke orang dekat. Yang jelas setelah kesimpulan tersebut, kasus ditutup, tidak dilanjutkan kembali. Keluarga Arya secara terbuka menyatakan tidak bisa menerima kesimpulan ini. Mereka menyebutkan kesimpulan tersebut terlalu terburu-buru, tidak logis, dan juga mereka ingin penyelidikan tetap dilanjutkan. Di sisi lain, orang tua Arya yang juga seorang dosen menyebutkan anaknya yang beliau sangat kenal berintegritas tinggi terbuka dengan keluarga, tidak ada menunjukkan tanda-tanda depresi atau tekanan mental. Teman-teman kerja Arya juga menguatkan bahwa mereka belakangan ini juga bertemu dengan Arya yang seperti biasanya ceria, juga semangat. Bahkan ya kalian lihat sendiri aja, dia masih mempersiapkan beli baju, beli keperluan untuk pindah ke Finlandia loh, suatu negara yang kalau kalian search itu ya negara yang indah. Banyak diplomat yang ngomong mereka pengen tuh pindah ke sana, suatu jenjang karir yang cemerlang. Banyak netizen, pengamat independen, bahkan anggota DPR Komisi 3 meminta kasus ini untuk dibuka kembali atau minimal diselidiki oleh tim independen. Ini tentang kematian seseorang diplomat muda penuh prestasi, tapi penuh tanda tanya. Benarkah Arya meninggal karena atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang ingin mereka bungkam? Mari kita berdoa agar beliau dapat ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kasus ini mempunyai titik terang. Menurut kalian gimana? Apakah kalian terima dengan keputusan polisi? Apakah kalian punya spekulasi lain atau konspirasi? Yuk sama-sama kita diskusi di kolom komentar dan sampai jumpa di story lain. Bye.